Kemudian shio-shio itu dan gambar-gambar orang-orang Cina zaman dahulu. Tapi kita juga tidak melepaskan dari megamendungnya. Karena unsur peranakan Tionghoa yang ada, batik peranakan Tionghoa yang ada di Cirebon ini, dulunya tidak lepas dari perkawinannya Sinuhun Sunan Gunung Jati dengan Putri Ongtin, di mana megamendung selalu dibawakan. Sehingga kita juga pernah membuat juga megamendung satwa. Tetap binatang-binatangnya ada, megamendungnya tetap ada. Sekarang ini banyaknya yang terjual yang model-model gambar-gambar orang-orang Tionghoa zaman dahulu, raja-raja zaman dahulu, barongsai, itu yang sekarang sedang ramai dibuat oleh kami. Proses pembuatannya kurang lebih 4 bulan untuk barongsai 6 bulan, untuk gambar-gambar itu kurang lebih 6 bulan lah kita buat. Harganya di atas 1 jutaan. Kami juga membuat yang lain-lainnya juga. Ada juga yang sampai datang 5 juta seperti belah ketupat, 5 juta lebih. Kemudian ada juga sawat penganten, sawat romo, itu juga kita buat juga. Itu juga harganya juga cukup. Dan itu diisi, jadi di tiap badannya ini diisi. Ada yang dibuka, ada yang diisi. Kalau yang diisi ini yang akan nanti masuk obat. Kalau yang dibuka, ya panas juga. Kalau terlalu panas, ngeplak nanti batiknya, ngeflek. Terlalu dingin, batiknya nggak bakalan bisa melotok. Jadi harus yang pas sekali. Makanya kenapa pakainya kompor-kompornya harus yang kecil-kecil supaya apinya tidak stabil ya Bu, lebih stabil ya. Kita pernah juga pakai LPG, kolahan si tukang-tukang batiknya. Karena apinya terlalu besar. Makin lama kan makin panas. Nah malamnya kalau terlalu panas juga repot. Keplek di sini. Nah ini macam-macam canting ya Bu? Ya, ini macam-macam canting yang dipakai untuk pembatik ini. Ini ada yang besar, nah yang ini untuk titik-titik yang agak besar. Ya besarnya lihat dari indikator ini ya Bu? Iya. Oke. Kalau yang ini untuk nutup-nutup batik ini. Ini lebih kecil ya Bu? Ini lebih kecil karena untuk menutup yang nanti, yang untuk mata, umpamanya proses mata apa. Nah kalau ini untuk yang agak gede, ini untuk menutup dasar. Jadi 3 jenis cukup? 3 jenis cukup, tapi masih ada juga kalau umpamanya yang namanya bleber. Bleber itu untuk menutup keseluruhannya. Oh iya. Jadi ini dari mana Bu? Lebih besar Bu? Ya gede-gede kalau bleber situ. Oh, jadi asal nutup iya, aja buat Bu ya? nutup keseluruhannya, nggak perlu ini, nggak perlu titik-titik, nggak perlu sedikit kecil. Ini buat apa Bu yang ini? Ini buat kalau nyogok, kalau mamanya kompornya mampek. Iya. Jadi ini kan satu paket. Ini tuh satu paket, tiap orang mesti punya satu paket kayak gini, sehingga jadi nggak berbagai corak, berbagai gaya dia bisa ya. Ini bahannya apa Bu? Kalau ini kayu? Kayu, Ini kayu juga, kecuali ini ya? ininya tembaga, tapi ininya semua bambu. Ini dari bambu. Jadi saya nanti minta sama Pak Fuad. Bambu ini. Kebun bambu ya Bu ya. Ada yang jual di pasaran nggak sih Bu? Di Banyak. Cirebon gampang ya? Cirebon nggak ada. Oh Cirebon nggak ada? Nggak ada. Di Pekalongan ngambilnya. Oh iya, luar biasa juga ya untuk pembatik Cirebon. Tantangan juga ya Bu ya? Ya, tapi kami saya sudah siap sih. Kami siap kan ya. selalu beli ya sekaligus. Tapi ini penggunaan maksimal berapa lama sampai rusak tuh?
Awet. Tergantung mereka. Hmm. Tergantung banyak tidaknya yang digunakannya. Guys, ini adalah batik cap Jisho guys. Kenapa dinamain batik cap Jisho? Karena ada 12 show guys. Look at that. This one is like sheep, this one is like chicken, and then this one monkey, and then this one is that tiger or not? It's not tiger. This is very important for Chinese. There are dragon. Warnanya merah ya guys, supaya lebih bright dan lebih modern guys. Jadi kita anak-anak muda juga bisa pakai ini, nggak seperti orang tua warnanya. Binatang-binatangnya juga warna-warni. Ini udah dimodernisasi nih guys. Ini juga bisa untuk perempuan atau laki-laki. Ini prosesnya kurang lebih 6 bulan. Harganya itu sekitar 1,5 gitu, jadi kan masih bisa untuk kantong anak-anak muda gitu. Ya, guys, ini adalah namanya batik barongsai. Kenapa namanya batik barongsai? Karena lihat barongsai itu kan naga tuh. Naganya juga udah di modern, jadi kita nggak takut gitu loh pakai naganya. Naganya udah dengan warna-warna cerah, dan lihat di sini juga lucu. Tuh, ini untuk tumpalnya ada naga tapi nggak lupa tetap unsur medan-medannya. Nah, ini bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Kita anak muda juga bisa pakai. Di atasnya ntar dipakai kayak kebaya encim, bawahnya pakai ini, bisa untuk ke wedding ceremony atau acara siraman juga bisa. Ini prosesnya juga sama, kurang lebih 6 bulan, harganya sekitar Mendung diilhami dari Mega yang Mendung. Kemudian satwa, kita orang-orang Tionghoa tidak akan lupa dengan Cap Jisho tadi. Cap Jisho adalah 12 sio yang dimana orang-orang Tionghoa kalau lahir pakai tanda-tanda dari binatang-binatang itu, 12 binatang itu. Nah, kita juga tidak akan melupakan untuk Mega Mendung ini selalu ada burung, kupu biasanya dihitung karena dari Sampak Engtai. Dulu ceritanya Sampak Engtai, kupu. Kemudian juga ada binatang-binatang kerbau, burung, kerbau, kupu, capung juga ada. Ini diilhaminya dari Putri Ong Tempunya. Artinya tapak baji sendiri? Ini Pak, tapak baji itu persegi yang dibelah-belah seperti belah ketupat. Corak-corak yang ada dalamnya khas Tionghoanya mana? Ini kebenaran kolaborasi, jadi kebanyakannya granit-granit, lereng. guys, ini adalah nama batiknya Jolly Jul, bukan Jali-Jali ya guys. Kalau di Jakarta ini dia Jali-Jali, tapi kalau itu Jolly Jul. Kenapa namanya Jolly Jolly? Joli-joli kendaraan pada zaman dahulu, kalau keluarga-keluarga Tionghoa Ningrat mau pergi berjalan-jalan sepertinya kereta. Nah, kalau di keraton kereta kencana gitu. Kalau
Kalau di kita zaman dulu namanya joli-joli. Proses pembuatannya juga sama, kurang lebih 6 bulan. Harganya juga sama, sekitar